Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Alhamdulillah, malam hari ini setelah 2 bulan kita tidak bersua, 2 purnama tidak bersama dalam program bincang asik tentang jodoh, Bisik Jodoh, dan kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama, kembali sharing ya, dan juga tentu kembali bercerita hal-hal yang mungkin membuat kita tambah semangat bagi yang sudah punya jodoh, tentunya semangat untuk bersama jodohnya ya. Kalau yang belum, tentu semangat untuk mencari jodohnya sesuai dengan track atau jalur yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Edi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mutia Rahmania, semoga sehat selalu ya. Hmm. Wow, berbunga-bunga. Iya, berbunga Ed, karena sekarang kan hati kita harus terus berbunga agar semangat ya. Oke, ini sudah ada yang minta bergabung ngaji jodoh ya. Atau mau cerita pengalaman juga boleh ya, tentang bagaimana prosesnya ketika menemukan jodoh, kemudian juga apa saja yang dialami atau dirasakan ya ketika teman-teman sedang proses menuju ke perjodohannya masing-masing. Oke, dan kita bersama dengan founder Ngaji Jodoh, Bang Oki Aryono. Bang Oki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas ya? Oke, jelas dan sangat bagus didengarkan suaranya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Ustadz Huda, saya ada pengalaman katanya. Sharing aja Ustadz Huda pengalamannya ya. Sharing silahkan, bisa melalui teks atau mau bergabung juga boleh ya. Kita bisa bertiga nanti sebentar ngobrol Tulis aja, sama Ustadz tulis Huda. aja Ustaz. Kenapa? Tulis aja itu apa pengalamannya. Tulis saja. Asal jangan pengalaman orang lain ya. Kita 2 bulan Bang Oki ya, kayaknya dari Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal. Syawal. Sekarang masuk Sekarang Dzulqa'dah. Terakhir kan ya, ya terakhir kan di terakhir kan Sya'ban ya gitu ya. ya kurang berapa hari puasa itu kan. Oke. Gimana ini beberapa daerah angka pandemi tinggi lagi. Ini teman-teman harus waspada ya. Ya, itu kemarin kan Bang Oki katanya mau ke Madura, nggak jadi gara-gara ada penyekatan kan. Ya teman-teman ya. Kemarin tanggal 12 Juni itu pasangan alhamdulillah ke-21 Alhamdulillah. 21 dari Ngaji Jodoh. sejak 2013. Oh, Ya, itu prosesnya 2013. bukan maksudnya kami menghitung alumni ya, kami bilang alumni ya. Kami bilang Ya, alumni ya. itu sejak 2013 dan 21 pasangan itu yang kami hitung dari proses awal sekali sampai akad nikah sampai menikah. Oh, oke, Nah, oke. Nah, selama kurun waktu tahun itu 2013 sampai sekarang, ya banyak juga yang ikhtiar ke ngaji jodoh. Hmm. Kemudian Allah tunjukkan jalan jodohnya itu lewat jalur lain. Nah, itu kami tidak Oh, gitu ya. menghitung. Kami Ya, tidak ya, ya. menghitung itu. Tidak kami Oke. klaim. Kalau kalau ini, kalau Altop itu katanya Altop minta carikan tuh Mas Edi. Nah, Mas Altop carikan jodoh. Itu masuk kliennya Ngaji Jodoh nggak Altop nih? Disebut klien itu kalau sudah mengumpulkan biodata lengkap, foto lengkap, nah, begitu. Nah, ayo Top, Kalau Altop ya. Kalau cuma tanya kabar, tanya say hello, assalamualaikum, bukan bukan klien, teman biasa. Nah, sekedar Atau mampir ya, sekedar lewat. iya, kalau begitu beberapa itu ya, anu Pak Oki apa ya? Saya tahu dia masih single, tapi bisa jadi kan dia belum belum siap lah, belum apa, atau memang belum berniat atau sungkan sama saya nggak tahu ya. Yang jelas ya satu dua kali saya tawari, saya apa istilahnya, saya sisi kode, ada yang kode halus, ada yang kode keras. Nah, Ya, kalau ya.
ternyata terus ngirim biodata lengkap, nah berarti ini jelas, bukan cuman kode keras ini jelas memang. Tapi kalau cuma apa teh hello ya enggak. Ya Kayak gitu kembali ya, ke itu Atok ya. ya. Kembali Teman-teman ke ya Atok. waspada ya, waspada ini pandemi masih ya. Ya. Jadi saya kemarin mestinya tanggal 12 itu ke Sumeneb. Si mempelai perempuan orang Sumeneb, mempelai laki Pamekasan coba, bertetangga kan. Tangga ya. Ketemunya Ya, di sama Surabaya. ketemunya di Surabaya. Oh, Di kantor redaksi majalah Hidayatullah, Kejawan. oh di sana. Ada Lah, hubungan apa dengan majalah itu? si wanita, mbaknya itu namanya Mbak Ari, itu numpang di kakaknya di Keputih, perumahan Keputih Indah, apa Keputih apa itulah. Ya, Ya. ya saya kan kasihan kalau harus ketemu di rumah saya Sidoarjo. Ya udahlah. Yang lakinya Mas Arwan ngekosnya di daerah Gubeng, Kertajaya. Hmm. Ya udah saya mengalah. Kita ketemu di dekat situlah. Saya ngelobi ustadz-ustadz para senior redaksi jurnalis di Hidayatullah ya. Wah, dengan senang hati silakan gitu. Padahal mereka lagi libur itu hari Oh, Ahad. lagi Ya udah, libur. ya masuk aja nanti temui Pak siapa itu saya lupa namanya. Penjaganya itu. Wah, alhamdulillah Iya, itu. iya. Malah sekarang bilangnya Mas Oki kalau butuh tempat lagi silakan. Jangan sungkan-sungkan. Iya, kan mereka jadi dapat sawapnya juga. Ada apa namanya? Ya, Nilai-nilai pahalanya lah ya dapat ya. alhamdulillah Bang. Dua pasangan saya ketemukan hari itu juga dengan 2 jam yang berbeda. Di tempat yang sama. Iya, seingat saya November ya, November 2020. Saya lupa tanggalnya itu ada catatannya, ada tanggal 10 atau tanggal 16. Nah, itu yang Ya. sesi pagi jam 10 itu nikah kemarin 12 Juni, ya kan? Alhamdulillah. Terus yang pertemuan ta'aruf sesi kedua jam 1 siang setelah duhur nikah tanggal 23 Mei. Hmm. Alhamdulillah gitu. Iya, iya. Nah, Jadi kemarin karena Madura lockdown, jadi ya semua teman, kerabat, istri, udahlah jangan berangkat Madura kayak gitu ya akhirnya. Padahal semua udah saya siapkan kendaraan, nanti sama siapa, batal semua. Gitu. iya, iya. Sebenarnya bukan lockdown sih Bang Oki, cuman orang aja kalau mau ke sana kan harus di swab ya, harus di tes usap. Dan Surabaya sebenarnya zonanya lebih merah dibandingkan dengan Bangkalan itu. Cuman Secara ya, secara populasi Surabaya memang lebih besar dan lebih angka besar. COVID-nya juga jauh lebih tinggi, tapi kepanikannya beda. Yang panik sebenarnya pemerintahnya Pak, bukan bukan masyarakatnya loh yang panik. Oke. Yang paniknya, Iya, yang panik kepala dinasnya dan apa itu, gubernurnya. iya. Oke, itu tadi sekilas ya buat kita semua tentu teman-teman. Dan sebenarnya ada untungnya ya Pak Oki ketika nikah, akad nikah, resepsi di masa-masa pandemi gini. Jadi pengeluarannya untuk tanda kutip resepsi kan bisa lebih diperkecil karena orang yang datang kan juga terbatas. Kemudian juga bisa lebih hemat, uangnya bisa digunakan untuk yang lain gitu ya. Ini hikmahnya salah satu di antaranya pandemi mungkin itu. Bagi yang mau ngadain resepsi ya. Jadi orang dipaksa untuk sederhana ya. Betul, undangannya benar-benar sedikit gitu ya, terbatas, eksklusif lah Iya. istilahnya. Bahkan kalau di hotel-hotel itu waktunya juga dibatasi sama dia, nggak bisa lama. Ada yang 3-4 jam udah harus selesai. Alhamdulillah. Ini dikembalikan ke apa asalnya ya, harus sederhana. Itu banyak yang nyapa itu. Siapa aja itu Bang? Oke, Mas Edi, masyarakat Wallace ya, masyarakat memang santai ya. Sebenarnya yang tadi pemerintahnya yang kemudian Ya jelas Samara. Bang. Pemerintah kan merasa harus bertanggung jawab. Siapa ini? Miftahul. Makasih.
Rudi, Ijo Mania. Assalamualaikum, Pak Oki. Waalaikumsalam. Itu kan Agustin Wahyu. kayaknya peserta itu. Oh iya. Agustin Najmi. Wahyu, kayaknya juga peserta. Dias, Mas Dias ya, makasih. Culun, Mbak Puji, dan yang lain-lain ya. Oke. Ini kayaknya meninggalkan jejak terus orangnya hilang. Ya. Tema kita adalah usia cukup, karir bagus, orang tua oke. Apakah ini waktunya untuk merit? Nah, atau masih ada yang ditunggu ya? Nunggu hitung-hitungannya cocok gitu ya. Atau nunggu usia mungkin digenap-genapkan. Kan ada yang nunggu usia, nanti 30 aja gitu kan. Nanti 35 aja. Nanti 40 nggak nikah-nikah gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Ya, Mbak Oki, ini inspirasinya dari mana nih tema kita ini? Usia cukup, karir bagus, orang tua oke, waktunya Ya, merit tapi nggak merit-merit ya. sebetulnya pengalamannya Bang Nasir, cuman nggak apa-apa lah saya ngomong. Kalau saya udah berlalu ya. Jadi ya, teman-teman ya, saya belajar dari pengalaman pribadi ya. Kalau dianggap ideal ya, kalau dianggap ideal menikah untuk laki-laki, ini bicara ideal ya. Bagi teman-teman yang merasa ini itu saya masih ini, ya itu silakan. Tapi ini bicara ideal dari Badan Koordinasi dan Badan Pembinaan Negara itu keluarga berencana BKKBN. Ya, BKKBN. ya BKKBN itu kan kalau laki, rekomendasi BKKBN laki itu setidaknya 25 25 ya. tahun, 25. Kalau perempuan paling minim 21. Hmm. Itu kan BKKBN pasti menghitung istilahnya kesehatan, medis, reproduksi dan kematangan kan gitu ya. Kedewasaan gitu. Nah, kalau kita bicara ideal, nah saya lebih dari ideal. Waktu itu saya nikah usia 28. Ya. Sudah Saya terus melewati terang. masa ideal ya. Ya. Nah, saya cerita tadi Bang Nasir tanya inspirasinya dari mana ya? Dari saya pribadi lah. Nah, saya anggap 3 tahun ya, 2005, usia 25 sampai 28, itu kan saya merasa itu hidup saya membujang ya, Pak. Itu 3 tahun itu ya, 3 tahun. Dan di banyak gambar meme di mana di media sosial, nah, memang hidupnya bujangan itu tidak normal. Ya, Tapi kalau kata Bang Haji, enaknya hidup jadi bujangan itu, Bang Oki, bukan kan normal. nggak ada uang bebas aja, walaupun tak punya Iya, uang. bebas sebagai burung terbang ya, bujangan. Jadi nggak normalnya gimana ya? Usia 25 atau di bawah itu biasanya sudah kerja. Saya ceritakan profil saya ya. Saya sudah bekerja, ya kuliah sudah akhir-akhir tapi tidak selesai juga. Tidak kunjung selesai. baru baru selesai itu beberapa bulan sebelum ta'aruf lah pokoknya. Pokoknya ta'aruf harus selesai. Nah, itu saya kuliah selesai, berarti kan saya S1, terus sudah bekerja. Orang tua tidak menuntut saya harus ngasih uang berapa dari kerja. Pokoknya kamu bisa nabung lah, gitu. Ya, sebagian ada yang saya tabung sendiri, ada yang sini sama ibu, saya kan nggak paham, nggak pinter pegang uang, jadi ibu biar kamu nabungnya jelas, dibantu sama ibu. Waktu itu dibelikan properti untuk investasi lah gitu. Iya. Nah, artinya saya pegang uang, saya kerja, saya orang Surabaya. Ya, orang Surabaya, saya bukan perantau di Surabaya, jadi memang saya orang Surabaya. Jadi pulang kerja, mau kemana, mau apa, itu terserah saya. Apalagi yang anak perantau, kayak Bang Nasir nih. Misalnya in the cost, ngekos ya. Nah itu mau pulang jam berapa, apalagi kos-kosannya yang
tidak ada ibu kosnya atau bapak kosnya di situ. Artinya pemilihnya di tempat yang lain, di alamat yang lain. Yaitu mau pulang jam berapa, kerja mau lembur, nggak pulang, tidur di kantor, mau main sama teman atau di kantor tuh menyibukkan diri itu terserah. Ya. Mhm. Nah, bujangan itu begitu. Terus Ya, pegang ya. uang, ya pegang uang kan udah kerja. Itu uangnya buat apa? Itu terserah kita mau apa gitu kan. Ngasih orang tua ya berapalah gitu. Orang tua juga nggak minta dikasih ya silakan. Yang penting kamu bisa ngatur gitu kan. Nah itu Hmm. kerja itu kayak nggak ada jamnya, main juga nggak ada jamnya. Dan usia 25 sampai 28 itu secara apa ya, secara natural apa secara Biologis. manusiawi ya ya sebetulnya menyenangi lawan jenis gitu. Apalagi kalau dulu Bang Nasir bilang usia 14 tahun, 17 tahun pun sudah uwu ya statusnya apa. Jangankan itu, SD sekarang Pak, SD itu udah statusnya udah UU. Iya, ini si Faiz ini juga gitu. Ini nomornya udah banyak yang teman perempuan ini WhatsApp ini. Gak apa-apa, kan wajar. Ya, nah artinya terjadi kekosongan. Kerja juga giat juga buat apa ya. Pulang kerja juga mau kemana ya terserah gue ya kan. Nah, punya uang buat apa juga ya banyak-banyak juga dihabisin sendiri ya kan. Nah, ini terjadi kekosongan. Maka kalau tadi apa judulnya kita Usia cukup, karir bagus, orang tua ya oke, waktunya usia udah merit. cukup. Misalnya 25 dan 24 laki ya. Karirnya juga udah jelas lah kerja di sini. Apalagi sekarang ya pandemi ya, banyak perusahaan, banyak bidang usaha itu yang benar-benar tutup 100%. Ada yang Ya. 70%, ada yang 60% ya kan gitu, Bang. Kan kasihan itu. Kayak haji umroh itu kan tutup 100% itu sudah setahun lebih kan. Udah 2 tahun, nih tahun kedua kan? Iya, makanya haji umroh terus pariwisata apa ini Kalau entertainment apa ini konser musik apa itu event organizer ya kan. Itu kan tutup semua. Nah, kalau sekarang usia cukup, karir jelas ya, artinya penghasilan ada, walaupun ya kan pandemi pasti menurun lah, semua menurun. Ortu juga terserah kamu, sudah waktunya. Nah, mau apa? Nah, itu. Kira-kira mau kan? apa lagi ya? Iya. Iya. Cuman ada yang seperti ini, Bang Uki, teman-teman saya yang dalam artian mereka itu aliran aliran yang alir saja gitu, mengikuti arus gitu ya. Mikirnya gini, kalau tadi karir bagus, usia udah cukup, kemudian gak ada penghalang, terus yang dipikirkan adalah ini gak ada ngapa-ngapain, daripada nggak ngapa-ngapain, mending nikah. Nah itu yang mereka tuh nggak setuju. Wah, saya nggak setuju mas kalau kalau kemudian yang jadi sebabnya itu daripada nggak ngapa-ngapain, mending nikah gitu. Itu ada yang seperti itu. Atau daripada lelah tadi ya, lelah ditanya kapan nikah, akhirnya nikah. Atau daripada nggak ada teman, jadi kan nggak ada temen nih, ke kos, ya terserah kapan pulangnya, kemudian main kapan pulangnya. Akhirnya daripada nggak ada teman, pengen ada teman curhat, teman ya kalau istri atau suami kan itu teman yang sangat sangat private ya. Akhirnya nikah. Dia nggak mau kalau alasannya seperti itu. Nah kalau seperti ini jawabannya apa nih Bang Oki? Ya, intinya Anda masih sendiri atau Anda sudah menikah, jangan biasakan nyinyir sama orang, itu aja. Kan kan akhirnya gini kan orang ya, misalnya Ya, kamu ini usia udah sekian kok masih single aja. Nah, respon kita seringnya kan nyinyir. Kita hmm. menganggap orang itu apa misalnya status shaming. Status Apa? shaming ya, Membumi. Apa? membumi. Kan ada body shaming Ya, lah, apa shaming ya, gitu ya. ya. Apa mempermalukan dari sisi body. Nah, ini mempermalukan dari sisi status gitu kan. Hmm. Jangan ya, teman-teman ya. Kalau Anda ditanya orang di apa kalau bahasa Surabaya digojloki ya apa ya.
Iya. Ya ditandain ya, ditandain lu segini gak nikah-nikah apa yang dicari apa. Itu sebetulnya kita ambil hikmahnya saja bahwa orang Indonesia masih akalnya sehat, waras. Masih peduli mungkin ya, masih peduli. Meskipun kepeduliannya tuh terlalu Ya, terlalu kepo. ya, kepeduliannya terlalu sarkas mungkin atau terlalu terlalu menyerang. Ya, artinya apa? Kalau orang Indonesia itu masih menganggap bahwa pernikahan dan keluarga itu sebagai bentuk eh, apa ruang ruang yang dianggap tidak terlalu privat atau istilahnya itu dianggap sebagai dorongan motivasi atau bahwa ini sebuah kepantasan bahwa seorang orang Indonesia itu usia segitu sudah menikah ya kita masih bersyukur karena udah di belahan negara yang nggak usah jauh dari kita lah kayak Thailand, kayak Singapura, ya, kayak Australia itu hidup berdua tanpa nikah, mau jadi anak maupun gak ada anak udah bukan urusan. Iya, Kayak iya. hidup bebas ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya cohabitation itu kan hidup berdua tanpa ikatan pernikahan, ya itu udah banyak kayak Thailand, kayak Singapura itu udah Singapura aja loh ya. Yang masih dalam lingkup jangka langkah kaki kita itu udah kayak gitu. Mau hidup berdua tanpa nikah punya anak bebas aja. Nah, berarti orang Indonesia ini masih memegang teguh bahwa moral itu nomor satu dan sebagai bentuk orang bermoral itu ya melampiaskan cintanya libidonya dengan menikah. Kalau tidak menikah dengan apa? Saya kira itu Iya. bentuk kewarasan orang Indonesia. Jadi Jadi masih teman-teman yang, waras ya. ya, teman-teman yang ditanyai begitu jangan nyinyir ya. Ya kalau nggak bisa jawab atau kita kadang-kadang lagi dongkol, terutama yang teman-teman perempuan ya, ya disenyumin aja, senyum aja, senyum gitu ya. Udah sedekah itu. Kata Rasul itu Iya, ya. sedekah. Tapi kalau Anda bisa masih jawaban, jawaban yang baik lah. Ya mohon doanya atau sekalian tolonglah dibantu kalau ada rekom kasih kita, kenalin kita gitulah. Iya, iya. Jadi ini kan dua kutub yang udah nikah itu nyinyir sama yang single nyinyir sama yang ini nggak tuh udah nikah, hidupnya belepotan, susah, ngontrak rumah sana sini, rumah kecil, anaknya sakit Atau apa, utangnya banyak, sering pinjam uang saya loh, kan akhirnya kan buka aibnya orang, ya kan nggak begitu. oke. Intinya tadi bentuk kewarasan orang Indonesia di negara plus 62 ini menganggap keluarga itu masih bagian dari status eh, kehormatan gitu Pak Oki ya. Menganggap Nah, itu bagian dari kehormatan masyarakat kita sehingga keluarga itu masih dianggap sebagai hal yang penting dibandingkan tadi hidup bebas tanpa ikatan pernikahan. Itu ya kalau hal bahasa yang saya harus tadi disyukuri. kepantasan ya, pantasnya usia segitu udah nikah, pantasnya segitu udah punya anak kan, Ya, ya. kepantasan. Cuman kadang bicara kepantasan itu kan juga semakin kesini kepantasan itu kemudian semakin semakin berubah Bang Oki. Karena ketika apalagi di kota besar gitu ya, itu dianggap hal yang biasa. Beda kalau misalnya balik ke kampung. Saya pulang, teman saya udah anaknya udah SMP ya, anaknya udah SMP. Saya baru nikah, teman anak saya udah SMP anaknya. Itu Saya kan kan anak saya udah artinya SMP. Anak saya kan udah kepantasannya kan udah berbeda. teman-teman saya anaknya malah udah SMA. Nah, iya, iya, Ya, iya. ada ada juga motivasi yang terbesar sebetulnya bahwa eh, pahala atau kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang berkeluarga atau yang menikah itu berlimpah ya, sangat banyak. Nah, Ibaratnya oke. begini dah. Ibaratnya begini, kalau kita main sepak bola di level misalnya Piala Asia dibandingkan Piala Dunia, kira-kira hadiahnya lebih banyak mana atau lebih bergengsi mana kan begitu? Iya, jelas Tentu, ya, bedanya ya, jelas. iya. Nah, tentu pahalanya orang yang beribadah yang single, yang bujang, dibanding orang yang sudah menikah tentu beda.
Karena itu Oke. sebetulnya motivasi terbesar adalah pesan dari Nabi bahwa menikah itu menggenapkan setengah agama kan. Karena dosa manusia ya, dosa manusia itu eh, apa namanya? Jiwa manusia itu berpotensi dosa besar itu dari dua jalur ya kan. Dari kemaluannya atau dari mulutnya. Iya, iya. Kalau bahasa Kalau kalau bahasa kalau bahasa bahasa Arabnya itu lebih lebih artistik, Pak Oki. ya, Jadi di antara dua bibir dan di antara dua paha. oh gitu ya, di antara dua paha ya. Nah, jadi itu kan kemaluan ya. Maksudnya nggak nyebut namanya langsung, tapi di antara dua dua paha sama dua bibir. Nah, ini kan lidah kan. Nah, jadi bahasanya bahasa kias, agak sedikit estetik gitu ya. Oke. Oke, kalau Jadi saya ya, kalau saya potong nih, artinya tadi kalaupun misalnya ada banyak alasan untuk menikah, kadang kita lupa bahwasanya salah satu alasan penting dari menikah itu adalah untuk beribadah gitu ya. ya. Jadi kalau landasannya bukan agama, bukan karena ibadah, itu nanti eh, para ulama, para ustadz, pakar agama itu menilai bahwa landasan-landasan non agama itu tidak terlalu kuat, tidak Oke. terlalu kokoh. Ya. Misalnya karena cantiknya, oke orang nikah karena cantiknya, karena tampannya, karena kekayaannya, ya pastilah. Karena ini Kalau orang kata terhormat, ya, kalau kata Ustaz Salim, nyari istri itu jangan terlalu cantik, Bang Oki. ya. Karena Kenapa? kalau terlalu cantik itu banyak yang suka. Ada yang lebih Nanti ekstrim, kalau terlalu, ada yang lebih ekstrim sebetulnya. Kalau kalau suka sama single itu saingannya banyak. Kalau suka nah, sama yang udah punya, ya saingan cuma nikah. satu. Ya, jadi landasan utamanya harus ibadah. Bahwa saya berbuat baik kepada pasangan, kepada istri, kepada suami itu berpahala gitu. Hmm. Sehingga kesalahannya, kekurangannya, ya kejelekannya kita maafkan. Nah itu yang mahal itu. Iya. Alasan-alasan tadi itu alasan temporal ya, alasan nyari teman, alasan gak ada teman curhat, alasan tadi mungkin ini uang gak ada yang ngelola, itu ada alasan-alasan temporal. Alasan yang lebih tinggi lagi, alasan ibadah. Itu yang insya Allah akan lebih menguatkan nanti semangat untuk menikah itu ya. Ibarat tadi Bang Nasir tadi bilang itu faedah ya, faedah dari menikah itu ada teman curhat, ada apa tadi? Uangnya ada yang manfaatin gitu ya, kita sedekahin ke keluarga. Itu manfaedah faedah ikutan kalau bahasa saya. Ya, 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 ya. faedah ininya kalau kereta api, lokomotifnya ya pahala dari Allah. Jadi Hmm. semua ini berpahala. Jadi Anda, kata Ustadz Muhammad Soleh Drehem ya, Anda memegang tangan istri ya, bahasa beliau itu ngelus-ngelus, pijit-pijitan, itu berpahala ke istri gitu. Hmm. Apalagi yang Tapi lain kalau kasih. ya, ya. Tapi kalau ngelus tangan yang bukan mahram berdosa ya. Iya, kan sesuatu lawannya itu kan pasti berlawanan. Pasti ada lawannya. Ya, ya, ya. Ya, kita Ini sapa saya, teman-teman yang bergabung oh, ya. oke. Ada Diva, Mbak Diva, ada Mbak Ika, kemudian siapa lagi nih? Amalia, Amalia Safitri, Hakim. Wah, berapa tahun ya nggak ketemu Hakim ini? Siapa Ada ini? Iqbal, Seadil Hakim dah. iya Hakim, Hakim. Lah ya, Seadil Hakim. Iya, Saadil Hakim. Oh ini ada adik ini, Mbak Tias. Oh, Mbak Tias, istri Ustadz Masuri dah. Iqbal Primadana. Oh, pernah kenal ya?
Kayaknya Ini. pernah ya. Oh, bukan ya. Oh, ini Bukan. Sadil. Kayaknya kenal itu. Nanti saya cek. Ini siapa yang komentar apa ini? Saya malah lewat masa ideal. Pak Pak Edi. Edi. Yang penting Mas udah Edi itu, dapet. Yang penting udah dapet iya. itu disyukuri gitulah. Udah dapat baby nih, Edi nih. Udah Cewek, ya, anaknya. Iya, cewek. udah lah. Nah, Alhamdulillah di mana? Di Kediri. iya di Kediri. Jadi dia pulang pergi seminggu, sebulan 2 kali kayaknya. Dua pekan sekali pulang ke Kediri. Ya wis, disayang istrinya, sayang anaknya. Jangan main game aja, Bang Edi. Saya juga pernah menemukan paparan dari Ustadz Jamba Umar Mita. Cuman hadisnya saya nggak nemu. Mungkin Bang Nasir bisa mencarikan di misi jodoh bulan depan mungkin bahwa kalau istri itu diridhoi suaminya, seorang istri diridhoi suaminya. Bayangan saya ini diridhoi di dunia ya, di dunia. Nanti di akhirat itu istri ini boleh masuk 8 pintu surga yang dia mau, katanya. Iya, benar-benar. Sayangnya, sayangnya ini potongan ceramah beliau di Instagram Story, jadi Oh. beliau nggak nyebutkan riwayatnya apa ya. Mungkin satu saat Bang Nasir nak tolonglah cari di Maktabah Syamilah. Ya Jadi itu masyhur banget itu Mbak Oki. Maksudnya masyhur ya. tenar banget itu anunya apa, eh, pernyataan atau perkataan itu. Pokoknya kalau Saya suami udah ridho sama istri, dia bisa masuk surga dari pintu mana aja yang dia suka, yang mau. saya mencatat ini 8, 8 pintu surga. Beliau nyebutkan. Jadi Ya pintu ya, surga kan ada 8. nah saya menggarisbawahi ya bahwa motivasi terbesar kita adalah terutama yang perempuan ya, karena ini nanti kita sangat banyak bersinggungan dengan tema-tema perempuan ya, entah di malam ini atau di sejodoh yang akan datang. Karena kebetulan kita kan laki nih, jadi khawatirnya nanti salah gitu. Nah itu kita sampaikan bahwa kalau Anda bertekad untuk menikah dan bertekad memberi sebagai istri yang terbaik bagi suaminya masing-masing, itu jaminan dari Allah begitu bahwa 8 pintu surga itu dia bisa pilih itu yang mana. Jadi surganya istri itu ya asbabnya atau sebabnya dari keridhaan suami. Tentu saja keridhaan suami ini juga dalam koridor perintah Allah. Karena ada, nggak tahu ini hadis apa statement ulama ya Bang, bahwa tidak ada ketaatan dalam maksiat ya. Ada ya? Iya ada. La Tidak ada ta'ata ketaatan hamba kepada sesama hamba dalam kemaksiatan ya. Iya. Jadi sepanjang suaminya tidak ngajak maksiat, tidak ngajak dosa, ya ketaatan itu ya menjadi pintu atau tiket surganya para istri. Nah, ini harus menjadi motivasi terbesar. Jangan sampai kita merasa karena lelah, kata tadi Bang Nasir ya, lelah dikecewakan laki-laki, ini mbak-mbak ya, mohon maaf ya. Terus udahlah saya segini-gini aja gitu. Single nggak Iya, iya, apa-apa, iya. single Betul, betul, happy, betul. yang penting happy. Jangan begitu. Akhirnya kan nanti tidak berusaha lagi. Makanya Nabi itu mengatakan demikian. Ini Rasul ya yang mengatakan. Nanti mata hadisnya Bang Nasir bisa melengkapi. Sepanjang hamba itu berdoa kepada Allah tidak untuk memutus silaturahim dan tidak tergesa-gesa, Allah pasti kabulkan. Nah, lalu sahabat itu tanya, ya Nabi yang dimaksud tergesa-gesa itu bagaimana? Kata Nabi, tergesa-gesa itu seperti seseorang di antara kalian berdoa, lalu tidak kunjung Allah kabulkan, lalu dia berkata, Allah tidak mengabulkan, lalu dia berhenti berdoa. Ya, ya. Nah ini yang kita khawatirkan kan begitu. Hmm. Saking Cuman itu namanya kemudian, berusaha terus udahlah gini-gini aja, malas berusaha lagi kan berhenti akhirnya. ya, ya.
Tapi kemudian itu ada penjelasannya, Bang Oki. Pasti Allah akan kabulkan dengan tiga jalan, kan? Iya, iya. Entah itu dikabulkan sekarang di dunia, atau nanti di akhirat, atau dia dihindarkan dari Musibah. musibah-musibah yang mungkin akan menimpanya dia. Cuma ada yang menarik tadi nih, Bang Oki. Saya kapan hari itu benar-benar bukan mengalami ya, bertemu dengan orang yang seperti ini. Memang Gimana? sudah sudah berusia, sudah matang, sudah karirnya bagus, kemudian beberapa kali mau ta'aruf tapi tidak jadi, kemudian melihat kemudian keluarga temannya yang ya menurut dia nggak begitu ideal lah, ada banyak masalah dalam dalam keluarga itu. Terus dia ngomong gini, ya mending aku gini aja loh, katanya, single happy nggak ada masalah gitu. Daripada punya Ya. keluarga tapi suami istri itu anak masalah ya tiap hari gitu. Ya. Itu saya ada cerita juga itu, persis. Saya kenal seorang bule Muslim. Di beberapa video yang lalu mungkin pernah saya ceritakan, tapi udah lama. Ya, Namanya Jazz Cooper. Ya. Kayak nama mobil itu loh. Dia nama depannya Cooper ya. Jazz. Ya, terus Cooper ya. Coopernya kayak mobil. Ya. Itu dia kelahiran 1974 kalau nggak salah. Laki Empat, ya. oke. Nah, 41 saya itu. ketemu dia di pesantren Gontor 2013 di kampus Universitas Darussalam Ya, Gontor. Sekarang dulu namanya masih Institut Studi Islam Darussalam, ISID ya. Sekarang namanya UNIDA. Nah, dia ini termasuk orang Australia, bule Australia yang sering traveling. Jadi modelnya begini, orang-orang model barat kayak Australia kayak gitu itu kerja 3 bulan, sebulannya traveling. Nah, gitu Bang. ya. Jadi mereka kerja-kerja yang tidak dipatok harus setiap hari. Dia kerjanya jam per jam gitu ya. Gajinya sekian per jam gitu. Jadi misalnya project atau apa gitu. Jadi dia kerja 3 bulan nambung, sebulan traveling. Nah, dia ke traveling itu ya ke Asia Tenggara, ke Asia Timur, Hong Kong, Eropa dan Amerika. Dia bilang begini, saya sudah melihat semua agama, katanya dia. Hmm. Semua agama sudah saya lihat. Ya, Dan kalau Anda mencari ketenangan, Anda berdiam diri di kuil atau di apa ya, di kuil, pakai baju oranye itu yang terus gundul, jadi biksu begini, Anda mencari ketenangan di situ, pasti 100% Anda tenang. Ya. Tapi kata dia, kalau Anda anak nangis, anak sakit, istri minta ini, minta itu misalnya, ngomel, tapi Anda sholat, tetap khusyuk, ibadah tetap khusyuk, ini baru hidup katanya gitu. ya, ya, betul. Ya, Itulah karena kehidupan, gitu kata dia. ya, ya, ya. Ya, betul. Yang tadi di sebelah, yang contoh pertama itu dia mendapatkan ketenangan karena dia nggak menemui masalah, karena dia meninggalkan masalah ya, dia lari dari kehidupan, lari dari masalah. Menjauhi masalah. Ya, sementara yang itu dia menghadapi, kemudian masih bisa untuk merasakan ketenangan. Ini mau live Instagram misalnya, anaknya nangis-nangis. Mana tuh Yusuf? Mana tidur? Sudah tidur, sudah Oh, capek paling dia seharian udah dari main. aman. Udah aman berarti. Ya, jadi eh, intinya kayak Anda, mohon maaf ya, kalau Anda sedang sakit, gitu ya. Apa sih orang sakit itu yang dilakukan? Ya kan berobat, kan? Berobat mandiri. Kalau belum sembuh juga hubungi dokter kan gitu kalau iklannya obat. Bila sakit Ya, berlanjut hubungi dokter. Baca aturan pakai. bila Sama sakit berlanjut. kalau anda masih sendiri, ya berusaha, ya hubungi, cari obat sendiri di toko. Kalau nggak bisa juga, nggak sembuh juga, hubungi dokter gitu. Siapa dokter jodoh itu siapa? Pak Cari Comblangnya dokter. ya, hubungi Mas Ya, Comblangnya. begitulah. Ya, ya, ya.
Mbak Oki, kalau kita lihat usia cukup, karir bagus, orang tua oke, tapi apakah sudah saatnya merit atau tidak? Kadang teman-teman yang terjadi gitu di masyarakat, orang yang menikah itu merasa statusnya di atas dibanding orang yang belum nikah gitu. Sehingga tadi ada nyinyir-nyinyir itu karena ada perasaan itu. Oh Apakah memang ya. itu memang sudah apa namanya ya? Apa benar seperti itu gitu ya? Yang nikah ini merasa lebih dibandingkan yang belum nikah tadi itu. Ya, saya menemukan status WhatsApp ini kira-kira 5 tahun yang lalu mungkin ya. Status WhatsApp, sorry, status Facebook ya, 5 tahun yang lalu, dan saya kira ini sangat cocok ya kita terapkan masih sampai sekarang. Dia menulis status begini, janganlah kita terlalu expose atau mengumbar foto-foto makanan di Facebook gitu, ya kan? Jangan terlalu mengumbar gitu loh. Ya, ya sesekali kalau memang endorse iklan oke lah, iklan. Tapi kalau bukan iklan ya, kalau iklan kan kita berarti dapat manfaat tuh, maksudnya itu dapat penghasilan. Tapi kalau bukan Ya, kan berarti kita ngumbar ya. Ngumbar. Janganlah mengumbar kenikmatan makanan di Facebook. Karena saya dulu kata penulis itu, dan itu saya alami ya, saya alami. Karena saya dulu kalau punya makanan dan saya makan sendiri, orang tua saya melarang makan di luar gitu. Kalau temennya nggak dikasih, kamu makan sendiri di rumah, habiskan, habis itu main di luar, kan begitu. Kalau kamu punya lebih, makan di luar, temanmu kasih, gitu. Nah, itu soal makanan, apalagi kemesraan suami istri. Ya, bolehlah waduh. bolehlah foto keluarga, bolehlah foto anak. Ya, tapi ya wajar saja. Sehingga nanti kesannya kan seperti menteror para single lila ini. Ya emang itu tujuannya. Tujuannya itu Ya, tujuan utamanya itu biar biar ya. apa namanya? Biar pengen ya baper. Apalagi sampai melontarkan kata-kata yang benar-benar menteror gitu. Kamu ini apa? Udah keduluan aku nih, anakku sudah dua, udah satu, berapa? Itu kan sebetulnya kan bisa diambil makna dari situ. Kalau soal makanan aja kita jangan terlalu mengumbar, apalagi mengumbar itu kan mempertontonkan. Bukan nih Ya, enak nih es krim. Wah, tadi saya ngiming-ngiming Yusuf tuh. itu mengumbar ya, mengumbar es krim. Mengumbar es krim. Ya. Ini ada Mas Satria. Terima kasih sudah melambaikan tangan ya. Ini dosen UM Surabaya. Sering saya ajak siaran biasanya kalau masalah masalah Mana? hukum, masalah KPK, UM, UM Surabaya. Oh, Muhammadiyah Unmu Surabaya. Ya, Unmu. Kalau Unmu kan asosiasinya ke Malang ya, Unmu, UMM itu. Kalau di Surabaya, UM Tapi, Surabaya. tapi branding Malang. Iya, karena lebih lebih dulu brandingnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Boleh juga sharing ya kalau mau sharing tentang tema kita malam hari ini. Usia cukup, karirnya bagus, orang tua oke. Apakah sudah saatnya untuk merit atau belum? Nah, kalau belum kenapa, dan kalau boleh tahu alasan-alasannya silakan ya, bisa disampaikan. Alasan-alasannya kira-kira apa yang Mbak Oki ya? Kemudian ketika tadi sudah masuk ke usia itu, kemudian ke karir yang bagus, sampai masih belum memikirkan untuk ke sana. Karena ribet tadi kali ya. Sebagian orang kan mikir ribet ya, nikah itu ribet. Karena harus Ya, menghadapi banyak, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapin ya ya, kalau mertua, kemudian istri. ya justru itu pahalanya besar, saudara. Itu Makanya dari kalau sana itu tadi ya. iya, nah kalau sebab-sebabnya memang ada beberapa sebab, tapi saya mulai dari yang utama ya, atau yang dari yang umum ya. Kalau karir Anda bagus, ya, karir Anda bagus, biasanya itu waktu Anda banyak di situ. Di Bisnisnya karir. bagus, ya di karir ya. Ya. Apalagi kemudian dapat beasiswa sekolah lagi, Hmm. S2, bahkan S3. Nah, Hmm. ini ini bahasa manajemennya jebakan zona nyaman akhirnya nanti. Oh. Jadi ada sudah nyaman di karir,
Ya, terutama yang mohon maaf banget. Makanya kalau ada mbak-mbak, silakan saya diprotes boleh. Nanti kita sharing di sini. Nah, biasanya teman-teman, Silakan. ya, biasanya teman-teman perempuan, ya, teman-teman perempuan. Anda karir bagus, sekolah tinggi, ya, ya, lanjut terus karir di kantor juga ini, ya. Bisnis juga oke, misalnya kalau bisnis berwirausaha. Nah, ini nyaman. Nah, ketika tidak ada paradigma bahwa menikah itu berpahala, setengah agama, 50% agama, itu menjadikan hal itu tidak menjadi prioritas. Akhirnya apalah istilahnya itu tidak menjadikan itu sebuah apa istilahnya usaha mencari jalan-jalan peluang-peluang untuk menemukan pasangan. Khawatirnya kan di situ. Karena udah nyaman di karir. Nah, nah kalau kita meniru nyamuk misalnya, dia menyedot darah terlalu banyak nyamuk. Nah, kalau dia menyedot darah terlalu banyak, dia kira-kira terbangnya lincah apa malah nggak bisa terbang. Bisa kena tepuk nanti dia, mati. Nah, itu. Kalau dia belum terlalu kenyang, dia terbangnya masih lincah tuh. Kita tepuk susah itu. Nah, kalau udah terlalu kenyang atau zona nyaman, itu malah mematikan istilahnya. Ini Nah, zona nyaman itu mematikan ya, khususnya bagi para jomblo. iya, apalagi mohon maaf teman-teman para wanita ya. Ya. Nanti di akhir sesi ada tipsnya sebetulnya. Ada tips dari Sekarang aja Pak, pengalaman. sekarang aja. Oh, Sekarang aja nggak sekarang. apa-apa. Ini sudah bentar menit ke 48 ini. Oh iya udah 48 ya. Nah, sebetulnya ya teman-teman ya, kalau karirnya bagus, terus sekolahnya juga tinggi, di tengah-tengah karir itu, di tengah-tengah sekolah studi atas itu jangan menutup pintu kalau ada tawaran masuk. Karena saya menemukan Bang, beberapa kali, ya nggak Ya, banyak tapi beberapa kali. Itu, Pak, tuh Pak, saya lagi menyelesaikan S2 Pak, saya fokus S2 dulu. Oke. Anu oke. Pak, lagi tugas. Ya, tugas ini kantor apa, ada project saya PJ-nya begini-begini, lagi sibuk Pak. Nah, akhirnya peluang-peluang dari tim ngaji jodoh itu terlewatkan untuk mereka, terutama mbak-mbak ya, perempuan. Nah, tipsnya adalah ya, waktu saya bertaruh dengan istri, Hmm. itu dia sedang semester 6. Sedang Nah, semester 6 S1. Wah, ini kita bicara ya. S1, jangan dulu S2. Semester S1 6 masih ya? kami ya saya bertaruh. Saya bertaruh. Nah, Bang Nasir ini malah semester berapa itu Kak Mutia itu? Ayo. Hah? Nikah Empat itu. kayaknya. Empat kayaknya. Dan usianya masih sangat muda. Istri saya waktu itu Ya. udah usia 25. Karena dia transfer Bang dari D3 ke S1. Oke. Ya, tapi lompat jurusan, beda jurusan. Oh, Akhirnya beda ya jurusan. mulai banyak lagi. Jadi dia sudah semester 6 kalau nggak semester 5. Ingat saya sekitar 5 atau 6. Nah, Iya. jadi ketika ada peluang masuk, ya betul-betul di apa istilahnya? Di apa? Ditangkap. Ditangkap. Ya, ibaratnya itu Di, kalau ibarat di grab. proposal itu dibaca, Hmm. dipelajari, direnungkan, dimusyawarahkan dengan keluarga, ya gitu. Jadi jangan, aduh nanti aja dah, nggak sempat. Nah jangan begitu. Oke, oke, oke. Ya, ya. Kalimat saya Bang, kalau ada teman-teman titip biodata terus bilang masih repot ya, masih sibuk, saya tanya balik itu. Apa yang lebih merepotkan Anda daripada urusan menikah, daripada urusan setengah agama ini? Pekerjaan Anda itu nggak ada setengahnya agama, saya bilang gitu. Karena agama separuh, nikah itu separuh agama. Sak banter-banter Ya. karir ya, nikah itu separuh agama. Ini yang bukan ngomong bukan saya, ini yang ngomong manusia terbaik ya Rasulullah Muhammad SAW. Salam. Nah, sebaiknya Anda pelajari di tengah kesibukan itu ya. Siapa tahu di situ ada keberkahan, mungkin begitu.
Kira-kira begitu. Ya, siapa tahu ketika baca-baca tadi ada jalan ya yang lokasi waktu itu. Artinya jangan menjadikan studi karir dan sebagainya itu menutup pintu ya dari kesempatan-kesempatan orang yang mau datang. Gerak cepat tadi ya, ditangkap peluang-peluang tersebut. Ya benar, Dan istri saya semester 4 gimana? kemudian Semester nikah, berapa? melahirkan, jadi dia Ya. melahirkan cuti lagi tuh. Jadi beberapa tahun itu udah terlambat. Maksudnya yang harusnya udah selesai sekarang belum selesai karena memang tadi ada yang dikorbankan karena untuk menangkap kesempatan itu tadi. Nah, kalau alhamdulillah istri saya itu skripsi itu hamil besar. Hmm. Jadi keliling-keliling nyari data ke Surabaya Utara, ke daerah Rangkah sana, Bang. Ya, daerah Oh, Makam dekat-dekat Rangkah ya, itu. ini. Nah, ketika wisuda, si baby Faiz ini kira-kira digendong Ikut. usia 4 bulan atau 5 bulan gitu loh. Iya, jadi foto Hmm. wisuda itu Terus. istri, ibu mertua gendong Faiz, saya, bapak mertua ya titip aja lah, wis suaminya aja, saya nggak usah gitu. Saya, Hmm. ibu mertua, dan si baby Faiz masih 5 bulan apa 6 bulan gitu. Pokoknya masih digendong. Ini ikut wisuda dia ya. Ikut wisuda, itu wisuda S1. Nah, wisuda S2 dia malah udah TK. Kirain wisuda S2 dia udah punya adik lagi. Bukan saya yang produksi. Oh gitu gitu. Oke. Ini juga ada Mas Karena Bapak ya. saya nggak tahu ya, ini kayak, Ariel. kayak kayak menjadi pola ya. Banyak kejadian proses taruh ataupun proses menjelang menikah itu salah satu pihak, salah satu mempelai atau bahkan dua-duanya itu sedang sibuk-sibuknya, Bang. Sering itu, Bang. Hmm. Sibuk proyek kantornya, sedang sibuk studinya, lanjutnya, sedang sibuk apa itu hujannya emang di situ sering. Lagi sibuk-sibuknya bareng nih. Ta'arufnya, lamarannya, lagi sibuk-sibuknya. Nah, justru saya bilang disitulah kedewasaan Anda diuji. Bagaimana memilah kapan ngambil ini, kapan itu. Kira-kira gimana, Bang? Menurut Bang Nasir? Ya, tapi itu akhirnya jadi. Tuh, beberapa kesempatan memang alhamdulillah jadi. Walaupun ada juga yang seperti walaupun juga ada yang seperti tadi, Bang. Waduh Pak, saya lagi sibuk ini, ya udah saya skip, saya tawarkan ke calon yang lain akhirnya. Iya. Iya, betul. Karena yang disampaikan Bang Ki tadi itu adalah ujian pertama mereka. Karena setelah itu nanti ketika sudah menikah itu banyak banget lagi ujiannya harus diselesaikan. Bukan cuma yang ada ini tapi yang bakal ada gitu ya. Jadi ketika gerak cepat tadi ya, kemudian menangkap peluang-peluang itu, maka setelahnya insya Allah peluang-peluang lain akan datang dengan lebih banyak. Dan karena ada pengalaman tadi menangkap peluang dengan baik, insya Allah teman-teman juga akan mudah nanti menangkap pengalaman itu. Dan saya dapat ilmu dari Pak Ustadz Misbahul Huda, dan ini statement dari Pak Dahlan Iskan, bahwa ciri-ciri orang cerdas, ya, orang pintar itu salah satunya adalah memikirkan banyak hal dalam satu waktu yang sama. Ya kan? Sekarang bayangin Pak Dahlan Iskan, waktu itu Menteri BUMN. Ya, di Indonesia ini ada sekitar 74 BUMN. Ya, dengan anak perusahaannya masing-masing total bisa sampai 200 perusahaan. Kayak PLN aja berapa itu anaknya? Telkom dan Telkomsel misalnya berapa ya? Saya jadi nyebut merek nih. Itu beliau berpikir nih, pikir ini, pikir itu. Jadi otaknya itu switch, bentar ini, bentar itu. Nah, makin besar kapasitas kedewasaan dan ya itu makin cerdas. Sama kayak nikah juga gitu. Ngurus ini, ngurus itu. Habis nikah juga gitu, ngurus anak, ngurus apa pekerjaan. Nah, disitulah makanya pahalanya Allah kasih banyak. Kira-kira gitulah. Iya. Itu yang tidak didapatkan ketika tadi mungkin teman-teman merasa happy, merasa merasa tenang di
di kesinggelannya di apa namanya, kesendiriannya tadi itu, tapi tidak mendapatkan ujian-ujian seperti ini, tidak mendapatkan juga kesempatan untuk lebih lebih berkembang ya, dan tidak Ya. mendapatkan paling utama tadi ibadah yang seperti itu yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah. Wah, nah ada Mas Faiz tuh. Lihat. Charger Pak. Charger mudah. Di situ ada tembok. Lagi nyari charger nih ya, tak pinjam tadi. Apa tadi? Ulang Bang, Ya. kalimat terakhir. Iya, ini kita udah di penghujung kebersamaan ini, bicara pahala tadi ya. Karena kayaknya kalau misalnya kita tidak mengejar pahala dalam menikah, itu sepertinya akan banyak halangan yang bersifat temporal, dan itu kayaknya tidak akan bisa mendorong teman-teman untuk lebih cepat tadi menangkap peluang-peluang kalau ada orang yang mau datang, bagi perempuan ya, atau laki-laki untuk mendatangi Ya. perempuan itu. Ya, ini udah kesimpulan ya. Ya. Kesimpulannya sih, pertama, kalau usia udah ideal, bahkan lebih dari ideal, itu kalau tidak disibukkan dengan keluarga, nanti waktu Anda akan habis untuk hal-hal yang receh. Ya, saya udah jamin itu. Saya punya teman senior, malah senior saya di kantor yang lama. Itu kalau sekarang ya masih bujang, kira-kira ya usianya sekarang udah 46, 45, 46, 45. Ya. Itu kerjaannya apa sih? Download film, main game gitu ya. Download film dia. Kalau game sih nggak mesti terlalu ya. Dia download film, film apa, film ini nanti dibahas di grup itu, forum film apa gitu, penyuka film ini. Itu aja. Walaupun filmnya film mana ya, film ya bagus lah, Mas. Memang film-film yang umum gitu. Ada action, ada ini. Nah itu. Ada yang kesibukan yang lain nggak jelas gitu. Kecuali kalau Anda disibukkan dengan urusan keumatan, sosial, nah itu silakan. Tapi kan kebanyakan enggak. Main game gitu. Yang kedua, jangan menutup pintu atau peluang kalau sedang sibuk ya. Jadi tawaran sekecil apapun ya dipertimbangkan. Bahkan berupa candaan aja ya teman-teman tetap diapresiasi. Oh iya, saya belum kenal orangnya, boleh nggak dikenalkan, nah gitu. Jadi candaan-candaan kecil itu jangan dinyinyiri. Karena mereka sebenarnya niatnya mau bantu, cuman caranya mungkin kurang kurang etis ya. Ya. Yang terakhir, kemarin saya nonton potongan Instagramnya MH Ainun Najib. Ya, itu bagus sekali menanamkan bahwa tetaplah bersangka baik kepada Allah. Bahwa kalau kita menyangka baik sama Allah, padahal ya Allah belum tentu memberi kita itu, tapi karena kita sangka baik, bisa jadi Allah itu dengan Rahman Rahimnya memberikan kita gitu. Tapi beliau pakai bahasa yang lucu. Itu, ya Allah, saya menyangka Engkau memberi aku gitu. Terus malaikat itu dengar, kata siapa Allah ngasih kamu begitu kan gitu. Terus ya, terus malaikat itu dari belakang kepalanya di jogrok gini nih, diam kamu. Dia udah menyangka aku dengan baik gitu. Sudah sekarang cariin bantuan buat dia. Nah, kata kata Cak Nun, jangan bayangin, jangan gitu ya. Masa malaikat sama Tuhan kepalanya di nah, itu bahasa kiasan. ya, bahwa ketika kita menyangka Allah baik, walaupun belum Allah kabulkan, Allah dengan Rahman Rahimnya bisa jadi ya berkehendak. Iya, ya. Ada juga tuh quote yang lucu dari beliau ya. Gimana kalian mau milih pemimpin katanya? Milih jodoh aja nggak ada menemu. Ya, oke. Pak Oki, terima kasih sudah berbagi malam hari ini setelah 2 bulan ya kita rehat selama Ramadan kemudian bulan Syawal. Semoga nanti bisa dilanjutkan di pekan-pekan berikutnya, kondisi selalu sehat. Teman-teman juga yang mungkin yang mau diskusi lebih lanjut, lebih private ya, silakan bisa hubungi Ngaji Jodoh. Dan insya Allah Bisik Jodoh ini tayang setiap Sabtu, kalau nggak di pekan kedua, pekan ketiga ya. Kedua sepertinya, karena pekan pertama kan ada acara. Pekan kedua atau pekan ketiga, dan diikuti juga nih
Instagramnya Pak Oki, Oki Aryono, dan juga Ngaji Jodoh untuk mendapatkan informasi-informasi lagi lainnya tentang perjodohan atau mungkin mau konsultasi ya. Silahkan. Oke, Pak Oki terima kasih. Makasih Bang. Selamat Ya, honeymoon, itu lagi honeymoon. selamat makan es krim ya. Insya Allah, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga terima kasih ya yang sudah nyimak, sudah stay tune dari awal sampai akhir, atau mungkin yang awal-awal sudah nggak ada lagi nih sebagian ya, akhir-akhir sampai selesai. Terima kasih. Yang belum berjodoh semoga Allah mudahkan bertemu jodohnya. Yang sudah berjodoh semoga Allah jadikan jodoh-jodohnya ini sampai nanti ke akhirat ya, sampai meninggal sampai ke akhirat, sehingga bertemu nanti di surga sebagai pasangan suami istri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.